Jadi teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang teman-teman masukkan ke dalam aplikasi. Senang berjumpa kembali, semoga semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada dan dimudahkan dalam rezekinya. Dalam kesempatan video kali ini kembali saya akan berbagi untuk kalian salah satu informasi aplikasi pinjaman uang online. Kalian membutuhkan talangan dana atau dana pinjaman, kalian tepat menyaksikan video ini. Karena di video ini kalian akan mendapatkan pinjaman dengan mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan di dalam video ini guys. Hanya menyiapkan KTP dan buku rekening saja, kalian sudah bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini bahkan sampai dengan puluhan juta rupiah. Jadi simak terus video ini sampai selesai agar supaya kalian tidak melewatkan trik dan langkah yang akan saya berikan di dalam video ini untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store, kalian bisa download langsung melalui Play Store atau bisa juga download melalui link deskripsi video ini. Saran bagi kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online agar supaya menggunakan aplikasi yang hanya tersedia di Play Store, jangan dari sumber yang lain guys, karena itu sangat berbahaya bagi perangkat kita. Aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini masih bodong atau ilegal. Jadi sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan. Bagi kalian yang belum tahu cara mengkondisikan perangkat, bisa berkomunikasi langsung dengan saya melalui nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah guys, seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi pinjaman online yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini masih bodong atau ilegal, artinya belum terdaftar di OJK. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman di aplikasi ini atau sudah mendapatkan pinjaman di aplikasi ini serta ingin galbay atau tidak mau membayar, saya persilakan. Karena jika kita meninjau informasi atau himbauan dari Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu atau tak wajib bagi kita untuk mengembalikan dana pinjaman. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo tersebut. Oke guys, aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini yang masih lumer dalam memberikan pencairan sampai dengan detik ini ialah aplikasi pinjaman uang online dari Uang Besar. Guys, kalian bisa lihat ini aplikasinya. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui Play Store atau link deskripsi video ini. Oke, sebelum saya pastikan kepada kalian bahwa aplikasi ini masih bodong atau ilegal, saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo yang saya katakan tadi. Kalian juga bisa searching sendiri agar supaya kalian bisa membaca lebih jelas untuk informasi ini guys. Ketikkan saja Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal seperti ini. Nanti beritanya atau informasinya akan keluar seperti ini. Kalian tinggal klik buka saja. Di sini kalian bisa lihat Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Oke, di sini kita lihat informasinya. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Artinya guys, kesepakatan antara peminjam dan aplikasi itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi peminjam itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dikembalikan atau nggak usah dibalikin, kan ilegal kata Samuel. Oke, masih ada juga informasi yang satunya, kalian bisa lihat di sini. Bagi kalian yang sering berkomentar di video saya atau di salah satu video-video di channel saya, bang saya diteror oleh aplikasi pinjaman uang online ilegal. Kalian bisa simak informasi ini. Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel. Nah guys, jadi informasi-informasi ini banyak sekali beredar. Kalian bisa searching sendiri untuk mendapatkan informasi lebih jelas dari Kominfo. Oke guys, sebelum kita buka aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini Uang Besar, saya akan pastikan kepada kalian bahwa aplikasi ini benar bodong atau tidak terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang mendapatkan pinjaman di aplikasi ini serta ingin galbay, saya persilakan. Namun jikalau saya sendiri, jikalau saya berhutang entah pada fintech atau pada siapapun juga, saya akan membayarnya guys, karena yang namanya hutang itu harus dibayar. Oke guys, di sini kita pastikan saya terlebih dahulu bahwa aplikasi ini belum terdaftar. Saya akan perlihatkan kepada kalian daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 update terakhir dari OJK. Nah guys, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022. Oke, saya akan perbesar untuk nama-nama aplikasi yang memiliki izin dari OJK guys. Yang pertama Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan lain sebagainya. Saya scroll saja pelan-pelan sambil kalian melihat apakah aplikasi yang hendak kita bahas kali ini terdaftar menjadi anggota berizin dari OJK atau tidak. Oke, saya scroll lagi.
agar supaya kita bisa memastikan bahwa aplikasi yang hendak kita bahas tidak terdaftar di OJK guys. Jika kalian sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jumlah aplikasi yang berizin sampai dengan 2 Maret 2022 berjumlah 102 aplikasi. Oke, kita kembali saja. Dan kita tidak menemukan aplikasi dari uang besar. Itu artinya aplikasi ini masih bodong atau ilegal guys. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, download terlebih dahulu aplikasinya. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, tinggal saya buka saja. Guys, pastikan bahwa kalian mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya ajarkan di video ini agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak dan langsung di ACC atau diterima di aplikasi ini. Di sini langkah awal ada kebijakan privasi. Kalian bisa lihat, scroll saja. Guys, pastikan agar supaya kalian scroll terlebih dahulu untuk kebijakan privasi ini. Scroll sampai ke bawah guys. Dan setelah selesai, beri centang pada saya sudah membaca. Kemudian klik saya setuju. Nah, di sini kalian bisa lihat limit pinjaman yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini sebesar 9 juta rupiah. Kemudian kita klik saja tes limit. Nah guys, kita langsung diminta untuk memasukkan nomor handphone kita. Langsung saja kita masukkan nomor handphone. Pada kolom di bawah kita diminta untuk membuat sandi guys. Guys, buat sandi yang mudah kalian ingat. Dan pastikan diawali dengan huruf besar terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Kita ketikkan lagi untuk kata sandi kedua kalinya. Kemudian kita klik saja dapatkan kode verifikasi atau kode OTP. Kita menunggu kode OTP dari aplikasi ini guys, atau dari aplikasi uang besar. Nah guys, di sini saya sudah dihubungi langsung oleh pihak aplikasi uang besar ini. Nah guys, untuk kode verifikasinya sudah saya dapatkan, tinggal saya masukkan saja. Nah guys, setelah selesai seperti ini, beri centang pada saya membaca, kemudian klik daftar. Jadi di tab yang pertama di sini kita diminta untuk mencantumkan nama lengkap kita, nama keluarga dalam hukum, nomor ID, jenis kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Guys, kalian masukkan saja sesuai dengan data kalian. Oke, di sini saya akan langsung masukkan sesuai dengan data saya. Kemudian saya masukkan untuk nomor ID saya atau nomor kartu tanda penduduk. Nah guys, jika muncul tampilan seperti ini, klik saja izinkan. Nah guys, sudah selesai. Kemudian unggah lagi foto bagian belakang kartu ID kita. Nah guys, sudah selesai juga. Kemudian kalian bisa lihat pada bagian bawahnya, di sini untuk kartu keluarga opsional, jadi kita bisa masukkan atau bisa juga tidak. Oke guys, saya rasa tidak terlalu perlu atau tidak penting. Kita klik saja kirim. Kemudian kita beralih pada langkah yang kedua. Di sini untuk step yang kedua kita diminta untuk masukkan nama perusahaan atau nama tempat kita bekerja, telepon perusahaan, pekerjaan, gaji dan lain sebagainya. Guys, masukkan saja sesuai dengan data kalian. Oke, di sini langsung saja saya coba langsung masukkan. Nah guys, untuk kolom gaji saya sarankan kepada kalian agar supaya masukkan di atas 8 juta rupiah. Agar supaya untuk proses ACC itu semakin mudah dan semakin cepat mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Nah, dan untuk alamat kantor kalian sesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Guys, intinya kalian bisa kondisikan semua perangkat kalian, mulai dari data-data, isi galeri beserta dengan nomor kontak sebelum melakukan pengajuan di aplikasi ini guys. Oke, langsung saja. Nah guys, sudah selesai semua saya isi. Jika kalian tidak memiliki semua data step yang kedua ini, kalian bisa lihat di sini ada penjelasan. Jika Anda tidak memiliki, isi saja nomor ponsel, misalkan pada nomor telepon perusahaan, kalian bisa cantumkan untuk nomor ponsel kalian. Kemudian juga pada nama perusahaan, jika Anda tidak memiliki, silakan isi tidak ada. Jadi kalian bisa mengisinya, tulis saja tidak ada. Artinya kalian tidak memiliki nama perusahaan atau hanya bergerak pada usaha sendiri. Oke guys, di sini kemudian klik kirim. Dan kita beralih pada tahap yang ketiga atau step yang ketiga. Nah, pada step yang ketiga di sini kita diminta untuk mencantumkan 2 nomor kontak darurat kita. Guys, sekali lagi saya peringatkan kepada kalian supaya mengkondisikan terlebih dahulu perangkat yang kalian gunakan, termasuk dengan nomor-nomor handphone atau nomor kontak yang ada di perangkat kalian. Oke, langsung saja saya masukkan.
Saran juga bagi kalian agar supaya masukkan nomor kontak darurat dari orang terdekat kalian, bisa orang tua, ayah, atau ibu kalian. Dan untuk pada kolom yang kedua, kalian bisa cantumkan nomor dari pasangan kalian, istri atau suami kalian. Bagi yang belum menikah, kalian bisa cantumkan nomor kakak atau adik kalian. Oke, di sini klik saja izinkan. Nah guys, jadi intinya dari semua nomor kontak orang dekat kalian itu harus wajib dikondisikan terlebih dahulu. Nah guys, setelah selesai memasukkan nomor kontak darurat seperti ini, klik saja langkah selanjutnya. Kita akan dialihkan pada proses yang terakhir atau langkah yang keempat. Nah guys, di langkah yang keempat di sini kita tinggal masukkan akun bank. Jadi nama bank yang kita gunakan beserta dengan nomor rekening bank. Jika kalian sudah sampai ke tahap seperti ini, kalian besar kemungkinan bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Sebab semua langkah yang kita lewati mulai dari step atau langkah yang pertama sampai step yang ketiga, itu artinya jikalau kita satu saja syarat tidak terpenuhi, kita akan langsung gagal di tahap tersebut guys. Jadi bagi kalian yang sudah sampai ke step yang keempat atau tahap yang keempat, kalian besar kemungkinan bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Oke, langsung saya masukkan nama lengkap saya. Nah kemudian kita masukkan lagi nama bank. Guys, kalian bisa lihat di sini banyak sekali bank-bank yang sudah bekerja sama dengan aplikasi ini, yang artinya bisa menerima pencairan dari aplikasi ini guys. Mulai dari bank nasional sampai dengan bank daerah, bahkan bank-bank internasional juga sudah bekerja sama dengan pihak aplikasi ini. Dan kabar gembira bagi kalian yang menggunakan akun Dana, kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini melalui Bank CIMB Niaga. Jadi kalian klik saja CIMB Niaga, nanti kalian bisa mengikuti panduan manual dari aplikasi ini untuk bisa mendapatkan atau menerima pencairan dari aplikasi ini melalui akun Dana kalian. Oke, di sini saya pilih untuk bank yang saya gunakan ialah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Nah guys, tinggal saya masukkan saja akun bank. Akun bank di sini artinya nomor rekening. Oke, saya langsung saja untuk masukkan nomor rekening saya. Nah kemudian saya cantumkan kembali nomor rekening pada kolom yang ada di bawahnya. Nah guys, setelah selesai semua seperti ini, kita sudah mengisi semua kolom yang diminta. Klik saja kirim. Dan kita sudah mengajukan pinjaman di aplikasi Uang Besar. Artinya kita tinggal duduk manis saja menunggu pencairan dari aplikasi Uang Besar ini. Untuk bunga di aplikasi ini ialah sebesar 0,05% per harinya. Dan untuk masa pinjaman atau tenor pinjaman di aplikasi ini bisa sampai dengan 3 bulan guys. Jadi bisa diangsur sampai dengan 3 kali jikalau kalian beruntung. Intinya guys, di aplikasi ini kita bisa mendapatkan pinjaman dengan sangat cepat bermodalkan KTP beserta dengan nomor rekening tentunya. Dan untuk masalah mengembalikan dana pinjaman, semua terserah atau tergantung dari kita masing-masing. Sebab jikalau kita meninjau informasi atau himbauan tadi dari Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech legal dan tak perlu atau tak wajib dikembalikan, artinya bisa digalbay guys. Jadi seperti itu. Namun jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang entah pada fintech atau pada siapapun juga, saya akan berusaha untuk membayarnya guys. Karena yang namanya hutang itu harus tetap dibayar. Oke guys, demikian untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk berikan dukungan di channel saya ini. Berikan like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar supaya kita bisa terus berjumpa pada informasi atau tutorial pengajuan di pinjaman uang online yang berikutnya. Intinya guys, tetap kondisikan perangkat kalian jikalau hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Demikian, sampai kita berjumpa kembali. Salam pinjol lovers.